Mohon izin, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Coach untuk memulai seminarnya. Disilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Dan selamat siang kami hormati Pak Kaban selaku Ya, penguji, Pak. Bapak Dr. Muhammad Yasin Bakul SOS MT. Yang saya hormati Ibu Kasubag Pengelolaan LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Ibu Nimade Sumeryani Eskom, yang sudah bersama-sama kita, Bu, di waktu libur. Ya, ini terganggu, tapi kita bersyukur Ibu sempatkan hadir mendampingi Pak Jeven, ya. Dan juga kami hormati Ibu Risna, dan lebih khusus lagi kepada Fabianus Imade Jeven Eskom. Pak Jeven, tentunya Bapak menyampaikan rancangannya tidak lebih dari 10 menit. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Montor terhadap penguatan atau dukungan kaitan dengan rancangannya, dan lebih banyak waktu tentu kami serahkan kepada Pak Penguji dalam hal melihat sejauh mana pelaksanaan rancangan dapat dilakukan. Silakan Pak Jeven menyampaikan rancangan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Izin saya memulai share screen-nya Bapak. Silakan. Apakah sudah terlihat Bapak? Oke, sudah proses. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yasin Bakulu, SOS MT, selaku Bapak Kepala Badan BPSDM Sulawesi Tengah, dan selaku penguji saya pada rancangan aktualisasi siang ini. Yang saya hormati Ibu Made Sumaryani Eskom selaku mentor yang telah mendampingi saya, dan yang saya hormati Bapak Wahab Harmain APTMM selaku coach yang telah membimbing saya dalam menyusun rancangan aktualisasi. Dan yang saya hormati Ibu Risna selaku evaluator dari kelompok 2. Judul aktualisasi yang saya ambil adalah optimalisasi sinologi NAS sebagai media backup data, dokumen pemilihan, dan dokumen penawaran pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Motong. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fabianus Imade Jeven Eskom, biasa dipanggil Jeven. Saya berdinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Motong, bagian pengadaan barang dan jasa, subbagian layanan pengadaan secara elektronik. Baik, saat ini pengelolaan dokumen pemilihan dan penawaran di bagian pengadaan barang dan jasa masih bergantung pada komputer pribadi atau Google Drive yang terbatas sehingga rawan diduplikasi, sulit dicari, dan tanpa backup terpusat. Padahal regulasi sudah menjelaskan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang sahnya dokumen elektronik. Yang ketiga, Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang kewajiban menyimpan dokumen pengadaan, serta Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dapat dipercaya dan aman. Kondisi yang diharapkan adalah penggunaan Sinologi NAS sebagai sistem backup modern, terpusat, aman, dan otomatis. Tanpa langkah ini, dokumen rawan hilang, munculnya temuan audit, dan menurunkan kredibilitas instansi, serta penerapan NAS dapat diwujudkan tata kelola elektronik yang transparan dan akuntabel. Tujuan aktualisasi yang pertama, mewujudkan sistem backup dokumen pemilihan dan penawaran yang lebih aman, terpusat, dan mudah diakses melalui optimalisasi penggunaan Sinologi NAS pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Motong. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN profesional dan berkarakter. Manfaat aktualisasi bagi pemerintah daerah, optimalisasi NAS dapat
membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik bagi instansi. Dengan adanya media backup yang terpusat, seluruh dokumen pemilihan dan penawaran akan tersimpan lebih aman dan mudah diakses. Bagi masyarakat, implementasi penyimpanan data yang aman, rapi, dan berdampak pada meningkatnya keterbukaan informasi publik. Bagi peserta, memberikan pengalaman nyata dalam mengelola teknologi informasi, khususnya dalam memanfaatkan sinologi NAS. Adapun isu yang saya temukan di unit kerja saya, yang pertama, belum optimalnya pengelolaan dokumen pemilihan dan penawaran sebagai media backup pada pengadaan barang dan jasa. Isu yang kedua, belum maksimalnya pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan pengadaan barang dan jasa. Dan isu yang ketiga, belum efektifnya layanan helpdesk dalam mendukung kebutuhan pengguna pada bagian pengadaan barang dan jasa. Dari ketiga isu tersebut, dilakukanlah analisis APKL, yaitu ditemukannya poin 20 untuk isu yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan analisis Fishbone, ditemukan 7 masalah untuk menyelesaikan isu utama tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tabel alternatif solusi, ditemukan juga 7 ide gagasan yang dapat menyelesaikan masalah yang menjadi isu utama. Kemudian dilakukan tapisan McNamara di mana poin 15 ini menjadi ide gagasan saya dalam mengangkat judul aktualisasi, sedangkan yang poin 14 yaitu mengumpulkan dokumen pemilihan dan penawaran itu menjadikan tahap kegiatan, yang kemudian yang 13 juga menjadi tahapan kegiatan yaitu memindai dokumen fisik menjadi dokumen digital, dan yang poin 12 melakukan integrasi dari komputer pribadi atau Google Drive dan menyimpan dokumen ke sinologi NAS. Itu juga menjadi tahapan kegiatan, itu juga menjadi kegiatan saya. Kemudian saya menggunakan 5 kegiatan. Yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi, di mana tahapannya adalah menyiapkan bahan konsultasi, nilai ASN berakhlaknya akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan yang kedua, koordinasi dengan rekan kerja di Pokja, nilai ASN berakhlaknya kolaboratif, loyal, dan harmonis. Tahapan yang ketiga, konsultasi dengan mentor, nilai ASN berakhlaknya akuntabel, kolaboratif, dan loyal. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dokumen pemilihan dan dokumen penawaran. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi dokumen. Nilai ASN berakhlaknya akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang kedua, mengelompokkan dokumen sesuai jenis. Nilai ASN berakhlaknya akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang ketiga, mengumpulkan dokumen. Nilai ASN berakhlaknya akuntabel, harmonis, dan adaptif. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada 25 September sampai 2 Oktober. Kemudian tahapan yang ketiga, memindai dokumen fisik menjadi dokumen digital. Tahapan yang pertama, menyiapkan dokumen fisik. Nilai ASN berakhlak, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang kedua, memindai dokumen fisik. Nilai ASN berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Tahapan yang ketiga, menyimpan dokumen digital. Nilai ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 Oktober sampai 9 Oktober 2025. Kegiatan yang keempat, melakukan integrasi data dari komputer pribadi atau Google Drive dan menyimpan dokumen ke dalam sinologi NAS. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan login ke dalam sistem NAS. ASN berakhlak, kompeten, loyal, dan adaptif. Tahapan yang kedua, membuat folder berdasarkan jenis pengadaannya, nilai ASN berakhlak, akuntabel, orientasi pelayanan, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang ketiga, mengunggah dokumen hasil scan di sistem NAS sebagai folder yang sudah ditetapkan, nilai ASN berakhlaknya kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kegiatan yang kelima, evaluasi dan pelaporan.
Tahapan yang pertama mengumpulkan bukti dokumen kegiatan aktualisasi nilai ASN berakhlaknya akuntabel, kolaboratif, dan loyal. Tahapan yang kedua membuat evaluasi nilai ASN berakhlaknya kompeten, harmonis, dan loyal. Tahapan yang ketiga menyampaikan laporan kepada mentor nilai ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan mulai dari 17 Oktober sampai 27 Oktober 2025. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan Om Santi 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 Om. Saya Oke, kembali makasih. Pak ke Pak Jeffrey, di stop share, Pak, materinya. Di stop share, di stop share. Oke, makasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu untuk menyampaikan dukungan dan penguatannya. Silakan Bu, Bu Made. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Kos, Bapak Abdul Wahad Armain, yang saya hormati, beserta Ibu Risna selaku evaluator. Saya di sini sebagai mentor atasan langsung dari Pak Jeven yang sudah dipercayakan oleh Pak Kepala Bagian untuk mendampingi dari peserta CPNS ya untuk kegiatan Latsar. Memang dalam pengambilan isu kemarin beliau sangat proaktif untuk berkonsultasi dengan kami sebagai atasan langsung. Dari tupoksi kami sebagai Kepala Subbagian Pengelolaan LPSE, beberapa kendala beberapa selama dalam pelayanan ini yang belum terpenuhi dengan keadaan keterbatasan SDM yang dimiliki. Terus terang ini untuk keberadaan beliau di Subag kami sangat terbantu. Di bawah saya itu tidak ada staf CPNS maupun PNS, Pak. Ini yang kemarin ada adalah P3K yang di luar basicnya sebagai teknologi informatika. Dan adanya beliau ini saya teringat dengan permasalahan yang ada sehingga saya dorong isunya coba kebetulan ada perangkat NAS. NAS ini adalah salah satu perangkat yang sudah kita adakan di tahun 2022. Tujuannya memang untuk backup data. Meskipun selama ini backup itu sudah dilakukan melalui LKPP selaku instansi yang penyedia aplikasi, namun pada suatu saat seperti kemarin ada beberapa audit dilakukan tahun yang sudah sangat jauh, contohnya sudah 5 tahun yang lalu atau yang sudah aksesnya tidak bisa dibuka oleh anggota Pokja. Kami sangat terkendala dengan adanya backup yang tidak tersedia, sedangkan Pokja tersebut sudah tidak bertugas. Di sini saya ingin memanfaatkan perangkat yang sudah ada ini, saya dorong bagaimana caranya Pak Jeven keberadaannya di BPBJ yang diberi kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah dimiliki sesuai dengan kemampuan dan jabatan yang sudah diisi di formasi CPNS. Beliau menyanggupi dan saya sangat mengapresiasi atas semua eh, strategi ataupun rancangan-rancangan rencana aktualisasi dari kegiatan Latsar ini yang sangat berdampak positif dan sangat kita rasakan secara langsung efeknya dalam waktu yang sangat singkat dan tapi manfaatnya sangat besar. Kemudian ada beberapa isu lainnya itu pun sebenarnya juga urgen, tapi eh, karena ini harus dipilih yang sesuai dengan eh, beban tugas yang jabatannya beliau, saya sangat sangat antusias juga mendukung dengan isu yang sudah diangkat untuk aktualisasi optimalisasi pemanfaatan NAS ini dalam media sebagai media backup dokumen pemilihan dan dokumen penawaran khususnya bagi pelayanan pada bagian pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik sesuai dengan yang sudah dipaparkan. Mungkin itu Pak yang bisa saya berikan dukungan. Intinya saya sangat berharap bimbingan dari KOS supaya benar-benar bisa diaplikasikan di BPBJ Parigi Motong. Khususnya saya sebagai Kasubag Pengelola LPSE atasan langsung Pak Jeven.
Mungkin bisa itu Pak untuk sementara. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Made Sumariani atas dukungan dan penguatannya. Kami persilakan Pak Pekaban untuk memampakkan waktu, tentu saran, masukan, sekaligus pendalaman agar rancangan Pak J dilaksanakan. Silakan Pak Kaban. Dimut suaranya Pak Kaban. Ya. Terima kasih Pak Wahab. Sudah. Siap, Oh, makasih. mantap. Gak Ya ada Allah, suara. Alhamdulillah. Ibu Made, selamat siang. Terima kasih Pak Fabianus. Ya. Kalau saya mencermati ini, ya, sudah nggak ada Pak. Karena apa yang disampaikan Ibu Kasubag itu sudah menjawab semua, ya kan? Artinya bahwa apa yang dilakukan Pak Made ini adalah jawaban terhadap kegundahan Ibu Made Semar, yakni terhadap BBJ. Jadi Anda ini ibaratnya malaikat dari langit turun ke BBJ. Ya kan? Nah, itu. Nah, karena ini sifatnya hanya kita seminarkan, kita melakukan pendalaman, menyempurnakan. Jadi saya mungkin tidak masuk pada wilayah substansi apa yang Anda lakukan. Ya kan? Nah, apalagi Anda dibimbing sama Pak Wahab yang sudah sangat senior di dalam kegiatan pelatihan. Jadi sesungguhnya tidak ada lagi masukan saya Pak Wahab sama Ibu Made. Tapi kan nggak enak kalau saya juga memberi masukan. Siap. Menyempurnakan. Nah, maka saya kasih masukan. No? Baik. Pertama dari judul. No? Judul ini tanpa mengurangi substansi rancangan aktualisasi, tapi mungkin perlu penegasan. Jika saya membaca judul ini, Pak Fabianus, habis dapat saya membaca, Pak. Kehabisan napas. Bayangkan satu kali tarikan napas dari optimalisasi seperti dimotong, pingsan saya, Pak Fabianus. Ya, coba Pak Fabianus bacakan dulu judulnya. Satu kali tarikan napas, saya mendengarkan. Baik, Bapak izin. Ya. Optimalisasi sinologi network content storage sebagai media backup data penyimpanan sebagai media backup data dokumen pemilihan dan dokumen penawaran pada bagian pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Parigi Motong. Bayangkan Anda saja baca itu 4 kali berhenti, Pak. Ya kan? Nah, supaya ini rancangan aktualisasi ini enak dibaca, dilihat, mungkin judulnya disederhanakan, dipertegas, ya. Mungkin ya Pak Wahab ahlinya itu, no? Mungkin ada sebahagian dihilangkan, no? Misalnya contoh begini, kalau saya contoh optimalisasi sinologi network chat storage NAS, no? Pada bagian pengadaan barang jasa. Selesai. Karena memang NAS itu fungsinya untuk backup data, ya kan? Nah, begitu. Tidak usah diulangi kembali NAS. Anda menjelaskan NAS itu di judul, tidak usah di dalamnya tuh. Cukup saja umpamanya tuh optimalisasi sinologi network storage NAS. Yo, nah, pada apa? Pada bagian pengadaan barang dan jasa. Sekretariat daerah Parigi Motong. Selesai. Tidak usah sebagai media ini tidak usah ya loh. Jadi Anda menjelaskannya sudah ada di situ. Yang kedua, supaya pembaca penasaran apa NAS ini kan? Apakah makhluk apa NAS ini tuh? Bagaimana bentuknya NAS? Tadi di dalam dokumen, NAS itu ini rupanya. Paham ya? Oke, itu satu. Yang kedua, bahwa saya kira Anda itu membuat
satu aplikasi namanya NAS. Ternyata setelah Ibu Kasubag menyampaikan sudah ada di bagian di mana di bagian pengadaannya sudah ada aplikasi NAS. Berarti selama ini kalau saya pahami dia vakum Bu Made ya, tidak pernah dipakai ya. Iya, betul, Pak. Belum dimanfaatkan perangkatnya belum dimanfaatkan gitu. Ya, oke baik. Jadi tugasnya Pak Febi ini bagaimana nanti di apa? Dioptimalkan, betul. Ya optimalisasi itu, maka bisa di pendahuluan, ditambahkan sedikit penjelasan bahwa sudah ada NAS, ini bahasa umumnya sudah ada NAS, hanya belum dioptimalkan, ya kan? Anda hanya menyampaikan di latar belakang itu NAS itu apa, ya kan? Panjang sekali pendahuluan, halaman, nggak usah panjang-panjang ya, singkat-singkat saja, yang pakai jelas dia, nggak usah. Ini lebih banyak Anda menyampaikan fungsi NAS, ya kan? Manfaat NAS apa semuanya. Tapi Anda lupa bahwa NAS sudah ada di perigi motong, hanya belum optimal. Kenapa belum optimal kan gitu? Sehingga rancangan ini menjawabnya menjadi optimal. Dipahami Pak Fabi, pahami maksud saya. Kalau tidak paham nanti Pak Wahab yang kasih paham dalam bimbingan ke depan. Oke. Kemudian begini, Anda kan akan memindai, men-scan dokumen pengadaan barang jasa untuk diupload di dalam NAS, gitu ya intinya ya. Nah, saya mau tanya, dokumen yang akan Anda backup di NAS ini dokumen dari tahun berapa ke berapa gitu? Baik, Bapak izin Ya. kayaknya saya mau memasukkan dokumen yang dari tahun 2025 saja, Bapak. Iya betul. Begitu ya, nggak usah dibatasi. Nanti sesudah ini sesudah pelatihan, Anda sudah resmi CPNS, pegawai PNS, nanti Ibu Madi perintahkan dari data-data tahun Adam, masukkan semua di dalamnya, di backup semuanya gitu. Untuk mengamankan data. Karena memang Biro Barang Jasa ini setiap saat bersentuhan sama BPK, dengan APH, dan sebagainya. Tanpa adanya backup data yang itu akan kesusahan. Yang terakhir Pak Fabi, saya ini masih belum mudeng apa itu NAS. Bisa enggak Anda sampaikan ke saya bentuknya NAS itu apa sih sebenarnya? Anda kan Eskom ya. Oh iya, pas-pas. Izin Bapak, Ya. bentuknya NAS itu seperti penyimpanan kecil kotak begitu dia Pak, kayak lemari Bapak. Nah, di dalamnya itu ada slot untuk menyimpan memorinya Bapak. Gitu ya. Untuk menyimpan ke sana prosesnya bagaimana? Baik, untuk menyimpan ke dalam anunya itu, yang pertama kan yang bisa masuk itu kan admin Bapak. Karena sudah ada akun admin, nanti masuk melalui akun admin. Setelah itu membuatkan membuatkan dulu Bapak, akun kepada siapa yang mau mengupload. Nah, kayak akun user begitu. Jadi sesudah dibuatkan akun user, kita buatkan foldernya. Nanti user ini bisa login menggunakan akunnya, dia bisa upload berdasarkan folder yang sudah dibuatkan. Nah, ada juga kalau misalnya dia login itu dia cuma bisa melihat foldernya, sedangkan folder yang lain dia tidak bisa melihatnya. Kecuali admin bisa melihat semuanya, Bapak. Berarti Bu Made, Fabi ini adminnya NAS gitu ya, akan jadi adminnya NAS gitu ya. Ancangannya nanti kan memang tenaga IT yang ada di BPBJ saat ini kita minta bantu dari admin Bapeda, Pak. Karena memang personil yang ditugaskan sebagai admin sistem itu kita masih bergantung dari Bapeda. Dengan keberadaannya Pak Jeven, saya rencana fungsikan beliau sesuai dengan jabatan yang sudah diisi begitu, Pak. Oh gitu ya. Wah, luar biasa kalau Pak Jeven tuh. Tugas Anda tuh godaannya banyak ini tuh. Ya.
Godaannya banyak nih ya. Iya. Dari kontraktor dan sebagainya pasti ya tuh. Apa Bapak memegang kuncinya. Bisa tahan godaan nggak Anda di BBJ ini? Semoga bisa Bapak. Semoga bisa kita berdoa sama-sama ya. Ya. Saya kira Pak Wahab itu dari saya mungkin cukup luar biasa. Pak Haji Effendi ini apalagi mentornya sangat antusias mendukung. Ya, mohon Pak Jeffen terus berkomunikasi, minta bimbingan sama Ibu Made, ya kan, Pak Wahab. Nah, hanya ini seterusnya, ya kan, Anda merupakan satu hal yang sangat mahal, banget, ya kan, malaikat dari atas langit turun ke BBJ Pak Motong. Ya. Oke, makasih Pak Wahab, makasih Bu Made, demikian dari saya, sukses Pak Jeffen. Makasih Pak Kaban atas saran dan masukan. Akan sudah melakukan pendalaman sebagaimana apa yang sudah dijelaskan. Pak Kevin, tentunya 1 bulan ke depan, ini kan merupakan janji Ibu Mentor, tentu harus kita kawal ini, agar dia bisa membuktikan pelaksanaannya ya. Ya, itu tadi sudah diingatkan, jika ada satu hal dalam pelaksanaannya, silakan berkonsultasi dengan Ibu Mentor ya. Saya juga siap diganggu ya. Pak Jepang silakan, selamat melaksanakan janjinya nanti, rancangan aktualisasi. Dan kepada Ibu Mentor, kasih Pak, Bu, sudah bersama-sama kita. Sukses, Bu. Iya, terima kasih Pak. Saya akhiri, Pak Kebal, kasih. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Silakan Ibu Rizna. Ya, terima kasih Pak Wahab selaku coach dan kepada Pak penguji, Pak Kaban dan Ibu Mentor. Terima kasih Bu sudah hadir di room ini dan Pak Fabius, Imade Jevan, selamat dan sukses dan terima kasih. Silakan meninggalkan room seminar. Kita ke peserta yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kurniati sudah ada itu. Sudah ada, Mentor. Iya. Mentornya Pak Ariandi. Izin Bapak keluar. Terima kasih banyak Ya, Bapak ya. Ya, silakan. Oke.